Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil alil adim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah ta'ala. Wa yahrumu wa qad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Pertama-tama yang saya hormati para orang tua, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Al-Ustadz Mahdi dan seluruh para rekan-rekan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehidupan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih menerangkan mengenai tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Junub itu apa? Junub itu hadas besar. Apa bedanya hadas sama najis? Nah, bedanya hadas sama najis. Kalau hadas itu kita harus mandi ataupun wudhu melihat hadasnya. Perlu mandi ataupun wudhu. Kalau najis, nah cukup kita hilangi najisnya. Misalnya nih kena keinjak tai ayam. Nah berarti ini najis bukan hadas. Maka cukup kita siram sampai hilang itu kotoran. Maka itu udah suci. Nggak pakai wudhu lagi, nggak pakai. Beda kalau hadas. Kalau hadas misalnya kalau kentut. Nah kalau kentut, nah ini kita harus wudhu. Kalau keluar mani, maka ini kita harus mandi besar. Ini namanya hadas. Ya, ini namanya hadas. Nggak kelihatan hadas itu. Ya, nggak kelihatan. Beda kalau najis, ya. Beda kalau najis. Misalnya nih kita masuk kamar mandi habis buang air kecil, ya, habis buang air kecil kita siram. Ya, kita siram. Kemudian cipratan yang ada di tembok ini najis apa enggak? Najis. Najis ya. Nah, berarti ini harus kita hati-hati, jangan sampai baju kita yang udah suci nempel ke tembok, kecuali temboknya kita siram. Ya, kecuali temboknya kita siram. Nah, ini namanya najis. Jadi beda hadas sama najis. Lah, bagi orang yang memiliki hadas besar, ya, hadas besar junub. Hadas besar ini biasanya kadang-kadang ya kumpulnya suami istri, keluarnya mani, ya keluarnya mani, ini hadas besar. Atau haid nifas, nah ini namanya hadas besar. Diharamkan baginya 6 perkara. Yang pertama sholat, ya yang pertama sholat, artinya haram bagi orang yang mempunyai hadas besar ini dia langsung sholat. Ya ini nggak boleh habis hubungan suami istri atau habis keluarnya mani. Nah ini jangan sholat dulu, mandi dulu, mandi dulu, habis itu baru wudhu, habis itu sholat. Ya ini tata caranya. Yang termasuk sholat walaupun itu sholat sunnah, sholat jenazah, ya sholat jenazah ini wajib. Kalau emang hadas besar maka wajib bagi dia untuk wudhu dulu, mandi dulu. Ya. Yang termasuk sholat itu juga adalah sujud syukur. Ya, sujud syukur. Misalnya dapat uang kaget 1 miliar misalnya. Selamat Anda mendapatkan uang kaget 1 miliar. Wah, langsung sujud. Padahal junub. Lah ini nggak boleh. Lah ini
nggak boleh kalau dalam keadaan junub. Makanya kita harus hati-hati dulu. Habis ngegulin nih misalnya, nendang gol atau menang gol, langsung sujud syukur lah, ini nggak boleh ini. Harus tahu dulu ngadep kiblat apa enggak. Tuh, ngadep kiblat. Terus kemudian nutup aurat enggak? Aurat itu maksudnya lututnya ini ketutup enggak? Kalau enggak ketutup, ya berarti tarik ke bawah dikit. Ya. Punya wudhu enggak? Nah, punya wudhu apa enggak? Ya ini kita harus perhatikan. Terus kemudian dalam keadaan junub apa enggak? Nah, jadi sujud syukur itu bukan hanya kita merasa syukur, tapi kita harus tahu adab-adabnya. Ya, kita harus tahu adab-adabnya supaya sujud syukur kita termasuk nikmat dan ibadah. Ya, sujud syukur yang kita laksanakan termasuk nikmat dan juga ibadah. Ya, dihitung ibadah. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Artinya diharamkan bagi orang yang junub ini melaksanakan tawaf sampai dia ini bersuci. Ya, kalau misalnya tawaf itu kan kita ngelilingi Ka'bah ya 7 kali, muter Ka'bah 7 kali. Lah kalau tengah-tengah ini junub ya, maka kita mandi dulu. Ya, mandi dulu, habis mandi diterusin. Ya, diterusin. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "At-tawaf bi manzilatis shalah." Tawaf ini sama dengan sholat. Ya, subhanallah, kalau misalnya nih bapak-bapak ini semuanya ditakdirkan ke sana, ya. Yang ini aminnya dikit berarti jarang ada yang ngusong nanti kayak ini. Ya. Belum panggil. Jadi kalau udah datang ke sana, daripada adabnya itu kita nggak langsung sholat tahiyatul masjid dulu. Kita muterin dulu 7 kali. Ya, muterin dulu 7 kali, habis itu baru kita sunnah tahiyat masjid. Nah, itu kalau di sana. Beda kalau di sini ya. Kalau di sini kita masjid itu ya kita langsung tahiyat masjid. Tapi kalau di Mekah ya, di Ka'bah, nah kita muter dulu 7 kali. Ya. Ya, tapi jangan sampai telat kalau di sana jangan sampai telat sholat jamaah. Ya, kalau telat sholat jamaah nggak bisa tawaf. Ya, nggak bisa tawaf. Nah, ini daripada adabnya. Kemudian yang ketiga, masul mushaf. Haram bagi orang yang junub. Nah, ini memegang mushaf, yaitu Al-Quran. Ya, memegang Al-Quran ini tidak diperbolehkan. Baik itu memegang sampulnya. Ya, ini sampul misalnya. Sampulnya yang masih ada tulisan Al-Quran. Kalau yang nggak ada tulisan Quran nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada tulisan Al-Qurannya ini nggak boleh. Ya, tulisan Al-Qurannya nggak boleh. Terus kemudian walaupun robek ini masih ada tulisan Al-Quran. Atau talinya atau kertasnya. Oleh karena itu kalau misalnya ada itu Al-Quran, maka itu hati-hati ya, kita harus yang suci yang boleh ngambil. Ya, yang suci yang boleh ngambil. Nah, ini. Kemudian ada permasalahan apabila kita nggak punya wudu, tapi di dalam HP kita, karena sekarang kan zaman HP, Al-Quran ditaruh di HP. Saya nggak punya wudu, ya apakah boleh kita memegang Al-Quran yang ada di HP? Nah, ini nggak apa-apa. Ya, ini nggak apa-apa menurut sebagian para ulama. Karena apa? Karena HP itu seperti cahaya. Ya, cuman yang kita sentuh ini cuman cahayanya saja. Ya, dikiaskan itu adalah cahaya, bukan tulisan, bukan ditulis, tapi pantulan daripada cahaya. Jadi boleh, cuman diperbolehkannya itu cuman kita megang, ya, cuman kita megangnya. Kalau masuk kamar mandi ini nggak boleh. Karena apa? Masuk kamar mandi ini daripada adabnya kita tidak boleh bawa lafaz-lafaz Allah maupun Al-Quran. Terus kemudian bagaimana Pak Ustadz yang Al-Quran jimat yang kecil itu? Ya, Al-Quran jimat yang kecil. Nah, ini kata para ulama, kalau memang itu tujuannya adalah jimat, ya, tapi dengan syarat bukan Al-Quran seluruhnya.
nggak Al-Quran 30 juz, kan ada itu kadang-kadang kecil tapi 30 juz, bisa dibaca kalau ada kaca pembesar. Nah ini berarti dia nulisnya Al-Quran, karena apa? 30 juz. Ya kalau kecuali kalau misalnya nggak sampai setengah ayat, ya nggak sampai setengah ayat. Wa idza batostum misalnya ditulis wa idza batostum jabarin, ya wa idza batostum jabarin misalnya. Nah ini kalau misalnya dia niatin buat jimat, nggak apa-apa dipegang nggak apa-apa. Nah ini adalah hukum daripada jimat itu tersendiri, dan juga jimat ini nggak boleh terkena darah, kecampur dengan darah kalau itu memang ayat-ayat Al-Quran. Ya ini nggak dilarang ya. Kalau memang buat jimat silahkan, nggak apa-apa ya, boleh ya, kita pakai jimat itu boleh ya. Tapi kalau meyakini jimat itu menolong kita, lah ini nggak boleh ya. Kita hanya boleh meyakini ini adalah wasilah ya supaya Allah nolong kita. Ya, ini adalah wasilah supaya Allah nolong kita. Ini ya memegang Al-Quran. Kemudian wahamluhu, membawa Al-Quran ya. Membawa Al-Quran, kecuali kalau membawa Al-Quran dengan barang ya, membawa Al-Quran dengan barang. Contohnya ini kita punya tas ya, kita masukin juz ammah ya. Juz ammah itu masuk Quran apa bukan? Nah, juz ammah itu masuk Quran. Tapi kalau memang terjemahannya lebih banyak daripada Al-Qurannya, maka ini boleh kita bawa. Tapi kalau memang juz ammahnya itu murni ya, juz ammahnya itu murni, maka itu Al-Quran. Nah jadi hanya diperbolehkan bagi orang yang bersuci ya, punya wudhu, yang boleh bawa. Tapi kalau terjemah, nah kita masukin buku sekolah, kita masukin juz ammah, nah ini boleh kita bawa ya, boleh dibawa. Nah ini bagi orang yang junub, ini hukumnya haram membawa Al-Quran. Yang kelima, al-lubsu fil masjid, yaitu diam di dalam masjid ya, dia diam di dalam masjid. Nah ini diharamkan. Beda sama musola ya, beda sama musola. Kalau orang junub ini haram untuk diam di dalam masjid. Misalnya malam-malam nginep di masjid, tahu-tahu mimpi basah. Nah ini harusnya dia langsung keluar ya, harusnya dia langsung keluar. Kalau misalnya dikunci, misalnya kekunci ya, habis itu junub, maka wajib bagi dia tayamum. Dengan syarat nggak boleh tayamum pakai debunya yang diwakafkan. Misalnya debu diwakafkan itu kayak gini nih tuh. Ini kan kadang-kadang pecah tuh. Wah, nggak ada debu, nyari mana-mana, udah ini aja diketokin. Nah ini wakaf ya, yang di tembok ini wakaf, diketokin, ini nggak boleh dibuat tayamum. Nah ini tidak diperbolehkan. Yang keenam adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Artinya diharamkan bagi orang yang junub ya, dia ini membaca Al-Quran sampai dia suci ya, sampai dia suci. Nah ini jadi membaca Al-Quran itu tentunya dengan niat dia membaca Al-Quran. Tapi kalau dia niatnya berzikir, kalau misalnya mau tidur dia baca ayat kursi, memang kebiasaannya ya, dia niat berzikir, maka nggak masalah walaupun itu lafadznya Al-Quran. Ini adalah keenam daripada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menekankan bagi orang yang junub di malam hari ya, hendaknya dia langsung bersuci, langsung mandi, jangan ditunggu besok ya, Karena apa? Karena banyak daripada madorotnya kalau ditunggu ya, kalau ditunggu besok banyak madorotnya ya, diantaranya juga gangguan daripada jin. Nah ini nggak boleh. Minimalnya kalau memang kita nggak mau mandi, minimalnya kita wudhu,
kita wudhu, ya baru diperbolehkan. Karena apa? Karena ketika kita dalam keadaan junub, kemudian kita makan, ya, kita makan langsung makan atau langsung tidur, ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ini menurut Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, mungkin di dalam bab ini mungkin ada yang dibahas, kira-kira ada yang ditanyakan di dalam pembahasan ini atau pembahasan yang lain yang keluar dari bab, ya, silakan. Ini Pak Ustadz, biasanya kita kan kalau habis mandi kan kita wudhu di dalam kamar mandi, Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Boleh atau tidak? Kalau memang bak mandinya besar itu 217 liter. Di keran Pak Ustadz. Kalau di kerannya ya? Iya. Di kerannya Pak, ada baknya bawahnya. Enggak. Kalau langsung keran. Iya. Kalau langsung keran nggak masalah. Ya, habis mandi kita wudhu di situ nggak masalah. Kalau kirain kalau di bak, ya biasanya kan ini bak, ini keran. Ya, kalau baknya ini 217 liter artinya banyaklah airnya. Ya, 12 liter itu 217 itu 60 cm kali 60, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, mungkin kalau lebih dari itu berarti lebih banyakan lagi, nggak apa-apa. Ya, kalau kurang memang kecil, ya, atau tong misalnya, ya cuman tong. Lah kita habis mandi di situ, terus kalau kita memang mau wudhu, ya mau wudhu, kita pas basuh wajah kan niat itu, nawaitu wudhu'a rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Pas ketika mau masukin tangan, nah kita niat untuk menjadikan tangan kita menjadi gayung. Ya, kita niat untuk menjadikan tangan kita menjadi gayung. Nah, supaya apa? Supaya airnya ini tidak menjadi mustakmal. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Ya, menurut madhab Imam Syafi'i. Ya, jadi ini untuk mencegah bahwasanya air ini kan udah kita pakai mandi. Ya, udah pakai mandi berarti udah dipakai. Nah, supaya tidak air ini masih bisa dipakai lagi, kita niatin menjadi tangan kita menjadi gayung sebelum memasukkan tangan kita ke dalam air. Jelas kira-kira? Ya, caranya kalau sudah pakai air yang biasa kita pakai, nah sebelum itu kita niat dulu menjadikan tangan kita sebagai gayung. Tapi kalau menurut Imam Ghazali nggak ada, air mustakmal udah pakai aja. Ya, udah pakai aja, nggak usah niat-niatan. Ya, artinya habis mandi boleh pakai pakai wudhu boleh. Menurut Imam Ghazali, tapi menurut Imam Syafi'i hal tersebut ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita dalam keadaan junub, boleh nggak kita hafalan surat-surat? Hafalan surat-surat kalau misalnya nggak niatkan baca Quran, niatin berzikir. Ada bedanya kan zikir sama baca Quran, ada bedanya ya. Walaupun itu berbentuk hafalan. Ya, berzikir itu kita ingat kepada Allah tapi lewat Al-Quran. Ya, ada bedanya. Ya. Sekedar hafalan aja gitu ya. Sekedar hafalan aja, niatin zikir, berzikir. Insyaallah ya, pertemuan ke depan kita bahas hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid. Ya, bagi orang yang haid. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita, menambah Islam kita, memperkuat iman kita di dalam datangnya bulan Rabiul Tsani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Mari kita tutup dengan talqin zikir. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyina min qablu la ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alayya nahya wa alayna namut wa alayna nab'ats insyaallah minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin wa nasta'iduka minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin wa nas'aluka ma sa'alaka min abdika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adaka min abdika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala asyrafna fa alaina tawba tasir kulli hawla wastur lana awrati wa amin rawati wa bil walidina rabbi wa mauludina wa lahi wa liwali wa syairil hilali wa kulli mahabba awjiratin aw subat wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna Mustafa Rasuli ahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbihi idadata shishubi walhamdulillahi bil barri wa tanahi abdan kashiran lahi mahabbatin sahi